Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Babang Irawan, Teknik Komputer Undip Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis microcontroller AT89S52 untuk smart farming. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi ringkas alat, komponen yang digunakan, antar muka microcontroller dan diagram blok, skematik rangkaian, teknik decoding alat dan peta alamat, algoritma program dan kode ringkas, dan penjelasan operasi fungsional sistem. Yang pertama ada deskripsi ringkas alat. Alat ini digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban lingkungan pertanian secara real time. Data dibaca oleh sensor DHT11, diproses oleh microcontroller dan ditampilkan pada LCD 16x2. Hasil pengukuran dapat disimpan ke EEP room sebagai data pencatatan, serta relay digunakan untuk simulasi pengendalian perangkat. Sistem ini mendukung penerapan monitoring sederhana pada konsep smart farming. Komponen yang digunakan antara lain ada AT89S52 sebagai pengendali utama sistem, sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban, LCD 16x2 untuk menampilkan data, EEP room 24C02 sebagai penyimpanan data eksternal, IC74LS138 sebagai decoding alamat, relay 12 volt untuk simulasi aktuator, transistor sebagai drive relay, kristal dan kapasitor sebagai osilator, resistor, dioda, dan jatuh daya sebagai pendukung rangkaian. Selanjutnya, di sini ada antarmuka microcontroller dan diagram blok. Microcontroller yang saya gunakan tadi yaitu AT89S52, antarmukanya bisa dilihat di sebelah kanan. Di microcontroller ini memiliki 21 pin. Untuk diagram bloknya, sensor DHT11 digunakan untuk deteksi sensor dan kelembaban. Kemudian data dikirim secara digital ke microcontroller AT89S52 untuk diakuisisi data sensor, pengolahan data, mengontrol memori dan output. Setelah dari microcontroller, data ditampilkan ke LCD 16x2 sebagai output dan data disimpan di memori eksternal EEP room 24C02. Setelah dari memori eksternal, data ke address decoder. Untuk skematik rangkaiannya bisa dilihat di sebelah kanan. Dalam skematik rangkaian ini dilihat hubungan antara microcontroller AT89S52, sensor DHT11, LCD 16x2, EEP room 24C02, IC74 LS138 dan rangkaian relay. Sensor DHT11 ini dipasang sebagai masukan digital ke salah satu port microcontroller. Berbeda dengan LCD, EEP room berfungsi sebagai media penyimpanan data eksternal yang diaktifkan melalui sinyal chip select dari decoder address. Untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar, rangkaian osilator, reset, dan jatuh daya disertakan. Oke, untuk teknik decoding alamat dan peta alamat, IC74LS138 digunakan untuk mendecoding alamat dan menghasilkan sinyal chip select. Jalur alamat dari microcontroller menentukan perangkat memori yang aktif. Teknik ini mencegah konflik akses antar perangkat eksternal. Pembagian ruang alamat sistem berbasis microcontroller AT89S52 ini ditunjukkan pada peta alamat. Di bagian ini merupakan peta alamat dari sistem. Memori program internal microcontroller beralamat 04x H, 7F 3x H. Alamat 8000H, 87FF diberikan kepada EEP room dengan tujuan memori data eksternal. Untuk menghindari konflik akses memori, alamat 8800H, F4x H tidak digunakan. Pembagian ini memastikan bahwa setiap perangkat bekerja pada alamat yang tepat dan memudahkan manajemen memori. Untuk algoritma program dan kode ringkasnya, di sini algoritma sistem. Yang pertama,
Sistem melakukan inisialisasi mikrokontroler. Yang kedua, sensor DHT 11 membaca suhu dan kelembaban. Yang ketiga, data diproses oleh mikrokontroler. Yang keempat, data ditampilkan pada LCD. Yang kelima, data disimpan ke EEP room. Yang keenam, relay dikendalikan sesuai kondisi. Yang ketujuh, proses diulang secara terus-menerus. Kode ringkas yang saya tampilkan ini ada move P1, ACALL read underscore DHT, ACALL LCD underscore DISP, ACALL EEP room underscore WR, dan SJMP $. Move P1 ini mengatur port 1 sebagai input dengan memberikan logika tinggi pada seluruh pin. ACALL read underscore DHT memanggil subroutine untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11. ACALL LCD underscore DISP memanggil subroutine untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor ke LCD. ACALL EEP room underscore WR memanggil subroutine untuk menyimpan data ke EEP room eksternal. Dan SJMP $, membuat program berhenti pada posisi saat ini atau loop tak hingga agar sistem terus aktif. Untuk penjelasan operasi fungsional sistem, mikrokontroler memulai inisialisasi saat sistem dinyalakan. Selanjutnya, sensor DHT11 dibaca secara berkala untuk mengumpulkan informasi suhu dan kelembaban. Informasi ini ditampilkan pada LCD dan dapat disimpan ke memori eksternal. Relay digunakan untuk mensimulasikan pengendalian perangkat. Selama ada catur daya, sistem beroperasi secara berulang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.